Ini yang jelas membedakan industri film Indonesia dulu dan sekarang. Terlepas nggak sedikit pada saat itu film horor penuh kebirahian memenuhi list tontonan layar bioskop. Tapi bukan berarti nggak ada film yang bagus, sama banyaknya bahkan. Salah satunya film ini, sebenarnya nggak ada yang istimewa dari jalan ceritanya, tapi karena ada pendekatan personal dari film ini ke kita sebagai penonton, jadinya terasa spesial aja. Rilis sekitar 2011 atau 2012 lalu, dan akhirnya bisa disaksikan lagi legal di Netflix. I highly recommend this movie. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia review singkat film Lovely Man. Denger ya kuntilanak. Gue tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Mengisahkan gadis muda bernama Cahaya yang diperankan Raihanun selepas menyelesaikan pendidikannya di pesantren, ia pun ke Jakarta untuk satu tujuan, mau bertemu ayahnya, Syaiful, yang diperankan Doni Damara, yang gak pernah dijumpainya sejak 15 tahun lalu. Bermodalkan niat, pencarian pun berbuahkan hasil, menemukan sang ayah yang ternyata membuat hatinya shock. Ayah yang ia cari ternyata selama ini bekerja di Jakarta sebagai waria pekerja seks komersil. Senang rasanya ketika melihat berbagai respon mereka-mereka yang baru aja menonton film ini. Ragam respon positif, mengingat ini film yang rilis sekitar 8 atau 9 tahun lalu dan mungkin gak banyak juga orang yang tahu sama film ini. Lovely Man adalah film yang mampu berbicara secara sederhana, begitu dekat dan personal dengan penontonnya. Dialognya yang mengalir begitu natural. Naif rasanya untuk tidak mengakui Lovely Man bukan sebatas menyentuh, tapi terlalu hangat. Teddy Suryatmaja berhasil menyajikan film ini nggak semata-mata sebatas tontonan belaka, tapi ada daya pikat yang nggak bisa terbantahkan. Sebuah standar baru perfilman tanah air di tahun tersebut. Jelas, Lovely Man berbangga hati, bukan cuma diakui di ajang FFI, tapi bahkan diakui di berbagai event film festival dunia. Walau dalam perjalanannya film ini sempat dikecam, penayangannya di negeri sendiri, hal yang serupa yang pernah diterima Kucumbu Tubuh Indahku. Selain berhasil menghadirkan fondasi kekuatan cerita yang begitu solid, Teddy juga mampu mengarahkan dua pemeran utamanya di film ini. Ada Doni Damara dan juga Raihanun. Mereka berdua memberikan chemistry dan penampilan terbaik. Sebuah hal yang jelas sangat dibutuhkan dalam sebuah film. Apalagi bagaimana mereka mendeliver rentetan dialog dalam cerita film ini. Baik Doni Damara maupun Raihanun mereka tampil dalam penampilan yang begitu sangat-sangat meyakinkan. Sulit rasanya menolak bahwa mereka begitu sempurna dan sangat-sangat mudah untuk merebut simpati para penontonnya. Sebagai seorang waria, Doni Damara memberikan totalitasnya. Menyaksikan lakonnya di sini ibarat dihantam petasan bertubi-tubi ke muka. Sesaat tokoh ini emang dibuat jadi lelucon penontonnya. Tapi di fase berikutnya pendekatan yang masif, karakter ini gak cuma menghibur, tapi ada sentuhan emosional. Hal yang sama juga dirasakan sama tokoh yang dibawakan Raihanun. Soal kualitas dan totalitas acting udahlah, seperti yang aku sampaikan tadi, Lovely Man gak ece-ece. Sama halnya dengan desain visualnya, menghadirkan landscape Jakarta di malam hari yang terlihat jelas. Ada cerita lain di balik keramaiannya pada saat siang hari. Mengingat ini adalah karya film lokal dan berharap penonton kita mau menerima film-film seperti ini. Walau faktanya nggak semua penonton bisa diajak sepakat sama film yang mengangkat tema yang mungkin susah diterima sama idealisme mereka. Lovely Man sama seperti Dua Garis Biru atau Kucumbu Tubuh Indahku. Nggak sedikit yang udah skeptis dan sarkas duluan lah sebelum akhirnya tahu konteks cerita akhirnya bagaimana. Sangat disayangkan, film-film seperti ini malah tersisihkan dari penonton cabai keriting yang selalu menganggap film yang bagus itu adalah film yang punya kisah cinta bak kanebo lembab. Silahkan ditonton. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.